lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam percakapan sehari-hari di tengah keluarga, dengan teman, lingkungan, circle atau siapapun, sadar atau tidak, kita sering berkata, "Seharusnya kan," apalagi kalau ngomongin orang lain, "Seharusnya kan bla 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 bla," atau "Kamu harusnya kan." Jarang yang mengatakan "seharusnya saya," jarang. Seharusnya itu cenderung ditujukan bagi orang lain, entah lawan bicara atau orang ketiga yang tidak ada di situ. Kata ini tanpa disadari bahwa kita tahu apa yang harus, tetapi cenderungnya kok diterapkannya bagi orang lain. Harusnya itu bagi orang lain, bagi saya tidak. Bagi saya itu sebaiknya, bukan seharusnya. Artinya kalau dilakukan baik, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Saudara-saudari, terjadi keributan di media sosial, keributan kecil, karena seorang pastor ketika misa dan sedang berhomili ia minum. Komentar yang membela, yang mengkritik, yang santun dan yang pedas khas netizen kita beredar banyak. Seharusnya kan kita itu harusnya puasa 1 jam sebelum komuni. Ini kok pastornya malah minum di tengah misa, di tengah homili. Banyak kritik. Padahal di balik itu ada alasan lain yang tentu saja berkaitan dengan pastor itu, kesehatan pastor itu, dan macam-macam dalam sehari-hari, dan itu yang sifatnya sangat sederhana. Dan rupanya seharusnya ini juga diterapkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada hari Sabat itu seharusnya begini. Tetapi tuntutan itu lebih diterapkan bagi orang lain daripada kepada diri mereka sendiri. Ini yang perlu kita waspadai juga di dalam hidup kita. Norma, aturan, kebaikan itu memang pantas kita jalani bersama, tetapi bersama-sama, bukan orang lain yang melakukannya, tetapi saya juga. Maka Tuhan menyadarkan kita di dalam perayaan Ekaristi ini, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa ada kebaikan, ada norma-norma yang diciptakan itu untuk kebaikan bersama. Aturan itu dibuat untuk hidup yang lebih baik, baik hidup sehari-hari maupun dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan spiritual kita. Jangan sampai justru kehidupan rohani kita, kemanusiaan kita itu tidak berkembang karena aturan-aturan yang menekan dan tidak masuk akal. Maka kita belajar bagaimana di rumah, di dalam keluarga, dalam relasi-relasi kita, di dunia pekerjaan, kita punya aturan. Tetapi yang perlu disadari adalah itu
itu untuk menumbuhkan hidup seseorang, untuk menumbuhkan hidup bersama kita, bukan untuk menekan pertumbuhan rohani orang lain, bukan untuk berkembang supaya orang lain maju dalam karirnya. Wah, dia lebih baik daripada saya, kok tokonya lebih ramai dari punya saya, bikinlah aturan supaya punya saya ramai, punya dia menjadi tidak ramai. Bukan begitu. Kita disadarkan. Dan kalau kita dalam hari-hari ini menjalankan novena salib, maka mari kita memikul bersama salib-salib kehidupan supaya lebih ringan dan kita nyampai tujuan bersama-sama, sampai pada kemuliaan dan kebangkitan bersama-sama, sampai pada kebahagiaan bersama-sama. Bukan aku ingin bahagia, orang lain bodoh amat. Bukan itu. Maka penting, jangan menitipkan salib Anda pada orang lain, karena orang lain juga memikul salib masing-masing. Tuhan memberkati.